biasa 2 minggu sekali. Setiap hari Senin itu kami kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan yang akan mengetengahkan sebuah topik yang mana akan memberikan informasi dan juga penyuluhan buat Anda masyarakat Kota Semarapura. Baik, untuk edisi hari ini, hari Senin nomor kedua di bulan Mei 2011. Baik, langsung aja untuk narasumber kita hari ini adalah Ibu Niluh Made Aryati STMKes sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pengkajian dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Baik, langsung aja. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Mbak Yuli, selamat pagi Om Swastiastu para semeton pendengar setia Radio Semarapura FM yang kita sayangi ini. Iya, hari ini cerah sekali. Bagaimana kabarnya Bu? Oh, tentu kabarnya baik sekali Mbak. Keadaan sehat walafiat, apalagi diselimuti oleh nuansa rainan, di mana hari ini kan hari Tilem ya Mbak ya. Ya, yang penuh dengan daya spiritual. Dan bertepatan juga hari ini dengan Hari Pendidikan Nasional. Iya. Nah, semoga dengan tayangan ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki, serta menambah wawasan tentunya di bidang kesehatan ya Mbak, khususnya bagi ibu rumah tangga sebagai pemegang peran penting dalam menjaga kesehatan di rumah tangga, di mana topik kita hari ini kan tentang peran ibu rumah tangga dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Iya, terima kasih Bu. Dan sekali lagi, Semeton Semarapura FM, topik kita hari ini peran ibu rumah tangga dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Baik Bu, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita bakal relax dulu Bu ya, break dulu dengan satu single berikut ini. Sudah jadi bindiskan buat Anda menambah suasana hangat Anda saat ini. Ya, kita akan kembali ke topik kita hari ini tentang peran Ibu RT ataupun rumah tangga dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, jadi langsung aja kita berbincang-bincang sama narasumber kita di pagi hari ini. Iya, untuk Bu ya, soalnya ini kan menyangkut peranan ibu rumah tangga dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih Bu ya, apa sih yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat tersebut dan mengapa harus diterapkan di dalam rumah tangga Bu? Terima kasih ya Mbak Yuli ya. Iya. Pertanyaan awal yang bagus sekali. Baiklah para pendengar yang kami sayangi, mengawali perbincangan ini, ingin rasanya kami menyuguhkan suatu realita yang ada, bahwa dewasa ini sakit itu begitu mahal, penyembuhannya butuh biaya. Daripada kita mengeluarkan biaya untuk mengobati penyakit, bukankah lebih baik kita mencegah timbulnya penyakit ya Mbak ya? Iya. Salah satunya melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan suatu upaya dalam penerapan konsep paradigma sehat di masyarakat melalui tindakan pencegahan terhadap timbulnya penyakit. Perilaku hidup bersih dan sehat atau sering kita singkat dengan PHBS itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga maupun keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS itu jumlahnya banyak sekali Mbak ya, bisa ratusan ya. Misalnya tentang gizi, bagaimana kita makan makanan beraneka ragam makanan dan bergizi, mengkonsumsi garam beriodium, atau tentang kesehatan lingkungan ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan yang lain-lainnya masih banyak lagi Mbak ada. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, begitu ya Bu ya. Nah, terus PHBS di rumah tangga itu apa Bu? Dan mengapa sih harus dilakukan? Iya, PHBS di rumah tangga itu adalah upaya untuk memberdayakan rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Iya. Nah, PHBS di rumah tangga itu dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Ada 10 indikator untuk PHBS di tatanan rumah tangga. Iya. Yang pertama itu persalinan. Apabila kita memiliki ibu hamil, itu persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya.
Yang kedua, memberikan bayinya ASI eksklusif. Nah, yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah paling tidak seminggu sekali. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang kesepuluh, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tidak merokok di dalam rumah. Tidak merokok dalam rumah ini yang paling sulit ya Bu ya. Iya betul. Menghilangkan. Baik. Ini semakin menarik perbincangan kita hari ini sama Suara FM. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, tadi belum disampaikan mengapa Bu kita harus menerapkan PHBS di rumah tangga. Iya betul sekali Mbak Yulia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dewasa ini sakit itu mahal. Ya. Sehingga lebih baik kita mencegah agar tidak sakit daripada mengobati. Nah, salah satunya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga ini. Banyak manfaat dari penerapan PHBS di rumah tangga ini. Iya. Antara lain, yang pertama, setiap anggota keluarga akan menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Dan yang ketiga, jika mampu diterapkan oleh seluruh rumah tangga dalam suatu lingkungan masyarakat, maka masyarakat tersebut akan mampu mengupayakan lingkungan yang sehat. Dan masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang ada di sekitarnya. Nanti per indikator akan kami jelaskan Mbak ya. Iya, itu sama-sama Rapor FM sudah dijelaskan oleh beliau, tapi sepertinya kurang jelas ya Bu ya. Iya. Nah, langsung secara umum tadi sudah Ibu sampaikan manfaat daripada kita menerapkan PHBS di tatanan rumah tangga. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin dapat Ibu jelaskan manfaat dari masing-masing indikatornya Bu. Jadi mungkin ada yang penasaran ini, pendengar setia Semarapura FM Bu. Langsung saja Bu, indikatornya. Oke ya Mbak ya. Iya. Ibu rumah tangga memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam penerapan PHBS di rumah tangga. Karena seperti yang kita rasakan, kebetulan saya juga seorang ibu rumah tangga. Iya. Ya Mbak juga seorang ibu rumah tangga ya. Bahwa sang ibulah yang pertama dan sebagai pemegang kunci dalam membina anak-anak dan keluarga untuk menjaga kesehatan. Iya. Bukan berarti kita mengurangi arti dari bapak-bapak ya. Tapi umumnya ibulah sebagai pemegang kunci dalam urusan rumah tangga. Ya salah satunya yaitu tadi dalam bidang kesehatan. Kita mulai dari indikator yang pertama tadi ya Mbak ya. Iya. Seperti yang kami sampaikan, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Mengapa? Karena tenaga kesehatan yang dalam hal ini bidan dan dokter kandungan khususnya merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terjadi kelainan juga dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Serta persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Iya, jadi itu Sultan Semarapur FM untuk indikator yang pertama. Nah, jadi kan orang yang misalnya itu ibu-ibu yang masih belum mengerti bisa mengerti Bu ya. Jadi udah modern, ada dinas kesehatan ya, ataupun dari dokter kandungan. Iya, Ini masih banyak indikator yang lainnya Bu, barangkali perlu memang dijelaskan lebih lanjut. Tapi kita break sebentar Bu ya. Kita break sebentar dengan satu single berikut ini. Ya, Sultan Semarapur FM, terima kasih masih bersama kami untuk stay tune dan masih banyak yang akan kami berikan buat Anda untuk topik kita hari ini. Langsung aja ya Bu ya. Tadi itu indikator yang pertama sudah Ibu jelaskan tentang persalinan ya Bu ya. Ya, yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Iya, dan masukan sendiri buat Anda. Sekarang banyak indikator yang lainnya tadi seperti yang disebutkan sama indikator satu persatu tentang ya Bu biar lebih jelas. Nah, terus mengenai ASI eksklusif itu bagaimana ya Bu ya? Iya Mbak Yuli. Iya. Bayi diberi ASI eksklusif itu adalah bayi usia 0 sampai 6 bulan yang hanya diberi
air susu ibu saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lainnya. Seperti kita ketahui bersama, ASI memiliki banyak keunggulan daripada susu formula. ASI pertama merupakan cairan yang bening yang berwarna kekuningan. Itu yang keluar pertama dari susu ibu yang diberi nama kolostrum. Ya, itu sangat baik sekali untuk bayi karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit. ASI sangat bermanfaat bagi bayi karena bayi akan menjadi lebih sehat, lincah, tidak cengeng dan tidak sering sakit. Sedangkan bagi ibu juga ada manfaatnya loh Mbak. Memberikan ASI. Iya, memberikan ASI eksklusif tersebut bagi ibu akan dapat mencegah kanker payudara. Iya. Mengurangi perdarahan setelah persalinan. Dan lebih praktis karena ASI lebih mudah diberikan setiap saat bayi membutuhkan tanpa menunggu diraci atau diseduh terlebih dahulu. Iya Bu, yang menarik ini adalah mencegah kanker payudara ya Bu ya. Iya. Jadi untuk ibu-ibu yang takut ini bodinya tidak seksi karena tidak mau memberikan ASI, sekarang tahu ada efek kankernya. Baik, langsung aja. Ternyata Bu ya memang banyak keunggulan ASI. Nah, di samping sehat dan bahkan bisa lebih hemat biaya. Nah, terus mengenai indikator yang ketiga Bu, mengapa kita perlu menimbang balita Bu setiap bulannya gitu? Oke Mbak, balita merupakan usia di masa keemasan yang menentukan masa depan mereka. Jadi di usia balita sangatlah penting untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya. Penimbangan balita dilakukan untuk memantau pertumbuhan setiap bulan, mulai dari usia 0 bulan sampai dengan 5 tahun, yang bisa dilakukan di pelayanan kesehatan dan di posyandu, serta hasilnya dicatat di buku KMS, Kartu Menuju Sehat ya, KMS, dan atau di buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, atau mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan nama buku pink karena warnanya pink. Adapun manfaatnya adalah untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, untuk mengetahui sedini mungkin balita dengan berat badannya BGM. BGM itu di bawah garis merah. Iya. Dan dicurigai gizi buruk. Balita yang sakit sehingga dapat segera dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan. Nah, begitulah peran ibu rumah tangga dalam merawat balitanya, Mbak. Iya, jadi untuk ibu yang enggan sekarang bisa langsung ke posyandu Bu ya. Biasanya kan kalau di Banjar-Banjar di Banjar. Ya betul, ya. Lebih dekat. Di Banjar-Banjar setiap bulan sekali. Iya, ada kader posyandunya loh, Mbak. Langsung terjun ke Banjar-Banjar tersebut Iya, ya. betul. Baik. Iya Bu ya, ternyata ini baru merasakan bahwa semua itu begitu penting untuk dilakukan, terutama untuk ibu-ibu dan juga seorang FM. Lantas ini Bu, bagaimana mengenai indikator menggunakan air bersih dan hubungannya dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun? Iya betul Mbak. Kita tidak merasakan betapa sebenarnya peran itu telah kita lakoni selama ini, dan ternyata mempunyai makna yang begitu penting. Nah, mengenai penggunaan air bersih, saya yakin masyarakat umum sudah semua menggunakan air bersih yang bersumber dari PDAM dan sumur. Manfaatnya sudah barang tentu agar kita terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, dan penyakit kulit lainnya. Sedangkan manfaat mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir adalah untuk membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit seperti dewasa ini yang merebak adalah penyakit flu burung ya Mbak ya, diare dan lain-lain, sehingga tangan menjadi bersih dan terbebas dari kuman. Ini harus menggunakan air yang mengalir ya Bu ya? Iya betul, air yang mengalir agar kotorannya mengalir jatuh. Iya, tidak bila kita menggunakan di dalam baskom, kemungkinan bakterinya itu masih melekat di tangan karena airnya itu air yang kita gunakan hanya air yang di dalam baskom tersebut. Kalau kita menggunakan air mengalir secara otomatis kuman-kuman juga akan ikut terjatuh dan mengalir dengan sendirinya dengan air. Gitu. Jadi sekarang kan dimasukkan ini Bu